Nah, baiklah, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang buah dan biji. Nah, pada video prolog di awal, tadi kita sudah lihat ya, pada part pertama itu di bagian prolog ada video perkembangan bagaimana dari bunga, kemudian buah itu terbentuk ya. Nah, pada buah biasanya ada beberapa bagian bunga yang ikut tumbuh ya, atau ikut berkembang bersama buahnya dan tidak luruh pada saat pembentukan buah. Contohnya di sini adalah daun-daun pelindung pada jagung. Nah, ini contohnya yang kita kenal sebagai pembungkus tongkol jagung atau klobot ya. Nah, kemudian ada juga daun-daun kelopak seperti pada terong ya. Nah, ini daun-daun kelopak yang dia juga ikut tumbuh ya, atau masih tetap menempel ya ketika buah itu terbentuk. Nah, kemudian ada juga tangkai kepala putik. Juga bagian ini sering tinggal pada buah, misalnya jagung. Nah, yang dimaksud dengan rambut jagung atau rambut-rambut jagung ya yang kita kenal ya, ternyata itu bukan rambut jagung ya, tapi ini adalah tangkai kepala putik dari jagung ya, yang biasanya ini terhubung ke bakal buah ya. Tuh. Nah, kemudian ada juga di sini kepala putik pada buah manggis ya. Ini kepala putik, ini kan bunga manggis ya. Kemudian ketika dia berkembang menjadi buah, kepala putik itu tidak hilang, malah menjadi ciri ya, menandakan isi dari biji yang terkandung di dalam buahnya. Jadi biasanya kalau kepala putiknya 6, berarti bijinya juga ada 6 biasanya ya. Nah, ini yang kita lihat pada manggis itu, yang pada bagian bawahnya itu adalah kepala putiknya. Oke. Nah, kemudian klasifikasi buah itu secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah buah sejati dan yang kedua adalah buah semu ya. Buah sejati itu adalah buah sungguhan ya, atau buah telanjang disebutnya. Jadi, apa yang dimaksud dengan buahnya itu adalah benar-benar yang berkembang dari bakal buah yang kita lihat buah sebenarnya. Berbeda dengan buah semu. Kalau buah semu itu biasanya disebut sebagai buah tertutup, adalah bagian lain dari buah yang berkembang ikut bersama buah tapi menjadi dominan pertumbuhannya. Contohnya adalah pada jambu mete ya. Nah, ini pada jambu mete ini yang buah sebenarnya itu adalah metenya yang di bawah ya. Tetapi yang berwarna merah yang kita anggap sebagai buahnya itu adalah ternyata tangkai bunga yang ikut berkembang bersama buah, tetapi pertumbuhannya lebih dominan dibandingkan dengan buahnya itu sendiri ya. Nah, bisa dibedakan ya, kalau ini buah sejati itu adalah buah yang memang berkembang dari bakal buah dan menjadi buah yang aslinya. Sedangkan kalau yang buah semu itu bukan, yang berkembang menjadi dominannya itu bukan bagian dari buahnya atau bukan bakal buah, tetapi bagian lain dari bunga yang ikut berkembang namun perkembangannya lebih dominan dibandingkan dengan buahnya itu sendiri. Oke, dapat dipahami ya. Nah, ini beberapa bagian bunga yang sering ikut tumbuh dan menyebabkan terjadinya buah semu. Yang pertama adalah tangkai bunga pada jambu monyet tadi ya sudah, atau jambu mete sudah dibahas. Kemudian ada dasar bunga yang bersama ikut tumbuh menjadi dari suatu bunga majemuk, misalnya adalah pada buah lo atau bunga lo, atau apa tadi teh, pada buah awar-awar ya. Nah, ini yang tadi ya. Jadi tadi bunga yang memiliki bentuk dasar bunga seperti periuk, namun dasar bunga ini yang nanti tumbuh menjadi dominan ya, dan kita anggap sebagai buah ya. Dan ini dasar bunga ini biasanya dia menjadi berwarna merah ketika matang ya. Itu. Nah, kemudian dasar bunga
pada bunga tunggal, misalnya pada stroberi, ya. Nah, kita lihat di sini dasar bunga yang berada di tengah itu dia setelah penyerbukan akan berkembang terus, dasar bunganya itu menjadi seperti buah, ya. Tetapi buah yang sebenarnya itu yang kita anggap sebagai biji yang menempel pada permukaan buah. Nah, itu adalah buah yang sebenarnya dari stroberi. Dan buah itu dari stroberi itu yang bintik-bintiknya itu sebenarnya bisa kita tanam kembali pada media tanam dan menjadi tanaman yang baru. Nah, kemudian ada juga berikutnya adalah kelopak bunga pada ciplukan. Nah, pada ciplukan yang menjadi dominan seperti buah itu adalah kelopak bunganya atau cangkangnya ini. Ya, walaupun di sini buahnya juga ikut berkembang, namun di sini yang lebih dominan dan terlihat oleh orang itu adalah kelopak bunganya, ya, yang kita anggap sebagai apanya ini cangkang, ya, sebetulnya bukan cangkang, tapi ini adalah kelopak bunga yang menutupi buah yang sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya ada tenda bunga dan ibu tangkai pada bunga majemuk. Contohnya adalah pada nangka, ya. Jadi, yang dimaksud dengan buah yang sebenarnya pada nangka itu adalah ini, satu bulir atau satu buah nangka itu satu bulir ini. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, kulit nangka ini sebenarnya adalah gabungan dari tenda bunga yang ketika dia berkembang itu dia ketika terjadinya pembuahan, tenda bunga itu dia mengalami penebalan dan mengakibatkan seolah-olah itu adalah kulit luar dari buahnya. Tetapi pada dasarnya yang dimaksud dengan buah yang sebenarnya itu adalah ini, ya. Ya. Nah, kemudian ada jerami-jerami, ya, kita sebutnya jerami atau buah yang tidak di bakal buah yang tidak dibuahi atau tidak berkembang, itu biasanya dia menjadi jerami-jerami atau apa ya namanya bahasa Indonesianya, tapi kalau di Sunda itu kita sering nyebutnya jerami-jerami, ya. Itu adalah bakal-bakal buah yang tidak dibuahi atau tidak berkembang. Nah, letak dari putik dan kepala saringnya itu dia akan menjadi seperti duri-duri. Ya, itu adalah perkembangan dari buah nangka. Jadi buah nangka yang sebenarnya itu adalah yang ini, yang di dalam, ya. Tuh. Nah, kemudian yang tadi saya bilang di awal, ada beberapa buah yang dia mengalami pembentukan atau perkembangan buah tanpa melalui proses penyerbukan atau disebut juga sebagai partenokarpi, ya. Contohnya pada pisang. Nah, walaupun dia terbentuk biji, pisang ini bijinya tidak mengandung kandung lembaga atau bakal tumbuhan baru, ya. Oke. Nah, kemudian berikut ini adalah penggolongan buah semu. Yang pertama adalah buah semu tunggal. Nah, buah semu tunggal ini adalah buah semu yang berasal dari bunga tunggal dan menjadi buah tunggal juga. Namun ada bagian lain dari buahnya yang ikut berkembang. Contohnya tadi jambu mete dengan ciplukan. Nah, itu berasal dari bunga tunggal dan berkembang menjadi buah tunggal namun semu, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah buah semu ganda. Ya, adalah buah yang jika pada bunganya terdapat lebih dari satu bakal buah, namun dia berkembang menjadi buah, tetapi di samping itu ada bagian lain yang pada bagian bunga ikut tumbuh dan merupakan bagian buah yang mencolok. Contohnya adalah stroberi, ya. Tuh. Kemudian ada juga buah semu majemuk. Ya, jadi berasal dari bunga majemuk, kemudian nanti berkembang menjadi buah semu majemuk pula. Ya, contohnya ini adalah pada tanaman nangka. Dan kemudian nanas juga sama, ya. Dia berasal dari bunga majemuk. Nah, ini satu kuntum bunga pada nanas. Ini adalah bunga nanas, ya. Bentuk bunga nanas. Nah, satu kuntum bunga dari nanas itu adalah satu
ini ya, satu seperti duri ini. Nah, nanti setelah mengalami penyerbukan, semua bagian ini akan menebal ya menjadi satu keseluruhan nanas ya. Nah, ini yang dimaksud dengan satu buah nanas itu kalau kita lihat itu seperti sisik ya. Satu sisiknya itu adalah satu buah dari buah nanas. Nah, ini adalah daun pelindung dari nanasnya ya. Oke. Nah, kemudian ada lagi di sini penggolongan buah sejati atau buah sungguhan. Nah, buah sejati ini adalah buah yang berkembang dari bunga tunggal, ya. Jadi, bunga yang memiliki satu bakal buah dan nanti ketika dia mengalami penyerbukan dia akan menjadi satu buah sejati ya. Itu contohnya ini buah mangga, buah pepaya, dan buah durian. Nah, berikut adalah contoh buah-buah yang sejati tunggal ya. Jadi berasal dari satu satu bunga yang memiliki satu bakal buah dan berkembang menjadi satu buah sejati ya. Itu. Nah, kemudian ada juga buah sejati ganda, yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga yang memiliki dua atau lebih bakal buah dan nantinya akan berkembang menjadi dua buah ya. Ya, itu. Ya, contohnya ini maksudnya di sini masing-masing berkembang menjadi satu buah ya. Contohnya ini pada bunga cempaka dia memiliki dua bakal buah dan setiap bakal buah itu akan menjadi satu buah sejati, tapi satu bunga menjadi dua ya gitu nantinya. Jadi ya satu bakal bunga dia mengandung dua bakal buah dan ketika dia berkembang menjadi buah, satu bunga tersebut akan menjadi dua buah ya itu. Nah, kemudian ada juga buah sejati majemuk, yaitu buah yang berasal dari bunga majemuk, yang masing-masing buahnya itu ketika diserbuki ya atau mengalami penyerbukan ya, itu akan menjadi buah majemuk. Contohnya pada buah pandan, ini buah pandan, ini bunganya ya, bunga pandan menjadi buah pandan. Nah, kemudian contoh lain ini ada buah anggur dan buah kelengkeng ya. Nah, berikut ini penggolongan buah sejati tunggal dapat dibedakan lagi menjadi dua golongan, yaitu buah sejati tunggal yang kering dibagi menjadi dua, yaitu ada buah yang kering yang dia tidak pecah saat matang dan ada juga yang pecah saat matang. Contohnya yang tidak pecah itu padi dan kacang tanah. Sedangkan buah yang pecah saat matang contohnya pada golongan polong-polongan seperti kacang kacang hijau, petai ya itu. Bukan petai ini ya, tapi petai Cina ya. Itu juga dia mengalami pemecahan ketika buahnya matang. Jadi nanti bijinya akan terbuka ya. Buahnya akan terbuka dan mengeluarkan biji. Nah, kemudian yang kedua adalah buah sejati tunggal yang berdaging. Nah, ini dikategorikan buah yang berdaging jika dinding buahnya mengalami penebalan berdaging dan dinding buahnya itu seringkali dengan jelas dapat dibedakan dengan 3 lapisan. Ada epicarp. Epicarp itu bisa kita sebut sebagai kulit luar, kemudian mesocarp dan endocarp. Contohnya ini pada buah melon ya. Nah, kemudian ada buah buni. Nah, buah buni ini biasanya dia memiliki daging buah yang lembut, lunak dan berdaging dan kadang-kadang mengandung banyak biji. Contohnya pada tomat dan pepaya ya. Nah, kemudian ada buah hesperidium, yaitu ciri khasnya itu pada bagian endocarp
Dia memiliki bulir-bulir ya, bulir-bulir atau kantong berisi cairan. Contohnya pada jeruk ya. Nah, kemudian ada juga buah pepo atau buah buni. Nah, buah buni ini dia memiliki daging buah yang tebal, kemudian memiliki tonjolan pola-pola ya. Yang menandakan biasanya adalah tempat ruang biji menempel ya. Ini contohnya ada pola garis-garis ya yang berlekuk ya. Nah, kemudian ada juga buah drupa atau buah batu. Contohnya adalah buah kelapa. Nah, di sini dia memiliki bagian luarnya itu keras, kemudian bagian tengahnya berserabut ya. Nah, contohnya ini dan bagian dalamnya itu dia terdapat biji yang keras juga ya, biasanya dilapisi oleh lignin ya, itu. Nah, kemudian ada juga di sini buah pomum atau buah berdaging dengan bagian tengahnya itu memiliki struktur menyerupai tulang rawan ya. Contohnya ini pada buah apel dan pir. Nah, yang dimaksud dengan tulang rawan itu adalah bagian yang menyelingkupi bijinya ya. Nah, kemudian ada buah delima. Nah, ini sudah khas ya kalau buah delima. Nah, di sini bagian kulitnya itu dia merupakan lapisan yang kaku dan keras, kemudian lapisan dalamnya tipis, licin, dan buah ini mempunyai beberapa ruang dengan biji yang tersalut oleh suatu salut dan memiliki cairan ya. Itu. Oke, nah selanjutnya pada struktur biji. Nah, kita ketahui bahwa biji itu adalah calon atau bakal individu baru ya. Di mana biji ini dia berkembang menjadi dari ovarium atau bakal biji dan berisi embrio. Nah, embrio ini tentu saja berisi juga cadangan makanan untuk nanti bakal bijinya itu atau embrionya ini berkembang ya. Nah, kemudian biji itu biasanya bersifat dorman ya saat dewasa. Dorman itu artinya tidak aktif ya. Nah, kemudian kalau dia terkena air dan tempat yang sesuai ya, maka dia akan tumbuh menjadi aktif ya, dari dorman menjadi aktif dan bisa menjadi tanaman yang baru. Nah, kemudian berikut ini adalah bagian-bagian dari biji, dibedakan menjadi 3, yaitu kulit biji, kemudian ada tali pusar, inti biji, dan isi biji. Nah, kulit biji paling luar disebut sebagai testa. Nah, itu ada yang tipis dan ada yang kaku ya, tergantung pada tanamannya. Kemudian lapisan dalam kulit biji disebut sebagai tegmen. Itu biasanya memiliki selaput yang tipis seperti selaput ya. Memiliki selaput yang tipis ya itu. Kemudian ini kalau tadi pada dicotyledon atau angiospermae itu hanya terdiri atas 2 lapisan ya. Sedangkan untuk yang gymnospermae, contohnya pada melinjo, itu dia memiliki lapisan yang lebih kompleks. Yaitu ada kulit luar, tengah, dan dalam ya. Nah, kemudian aksesoris dalam biji, dari biji itu ada yang dia memiliki sayap. Contohnya pada kelor ya, atau pada biji mahoni, dan ada juga yang memiliki bulu, contohnya pada randu dan kapas ya. Kemudian ada salut biji contohnya pada durian. Nah, itu yang sering kita makan itu adalah salut dari bijinya. Nah, kemudian ada salut biji semu, contohnya ini pada tanaman pala ya, biji pala. Nah, ini seperti salut biji tetapi tidak berasal dari tali pusar. Tadi kalau yang salut biji itu yang pada durian dia berasal dari tali pusar ya, tali pusar biji. Sedangkan ini bukan dari tali pusar melainkan tumbuh dari bagian sekitar liang bakal biji. Ya, contohnya ini pada tanaman pala. Kemudian, nah ini tali pusar. Definisinya silahkan dibaca saja. Dan terima kasih ya. Untuk praktikum kali ini,
Demikian materi hari ini yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.